Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas partisipasi dari kita semua untuk menghadiri katekesi ini. Jadi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya India Darasmawati, dan teman-teman sekalian bisa panggil saya dengan nama asli. Jadi di sini saya menjadi fasilitator katekesi kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema katekesi kita pada pagi hari ini yaitu OMK yang meneladani gestur kepemimpinan Yesus Kristus yang berpihak pada kaum miskin. Marilah kita meneladani gestur kepemimpinan Yesus Kristus dengan mengimplementasikan segala ajarannya, yaitu berpihak dan peduli terhadap kaum miskin dengan memohon kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Maka dari itu, marilah kita mengikuti katekesi ini dengan penuh hikmat. Kita awali katekesi ini dengan lagu pembuka. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau tidak berhenti menunjukkan kasih cinta pada manusia. Ya Bapa, kami bersyukur atas karunia pada kami sebagai orang muda Katolik. Kami datang kepadamu dengan hati terbuka, memohon bimbingan dan kekuatan agar kami dapat mewujudkan ajaran serta meneruskan Kristusan putra-Mu Yesus Kristus yang berpihak terhadap kaum miskin. Bantulah kami agar kami mampu berpihak terhadap kaum miskin dengan selalu peka dan peduli pada mereka, serta ajarilah kami untuk selalu memprioritaskan keadilan dan belas kasihan dalam setiap langkah kami. Semoga katekesi ini menjadi wahana untuk memahami dan menghidupkan ajaran-Mu. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, untuk memperdalam katekesi kita pada pagi hari ini, kita akan menyaksikan sebuah film pendek, dan di mana sebentar saudara-saudari sekalian itu berharap itu menontonnya dengan baik, karena ada beberapa pertanyaan penuntun untuk mendalami kisah tersebut. Marilah kita menyaksikan sama-sama film pendek berikut ini. Daniel dan Sarah adalah dua orang sahabat yang selalu kompak dan selalu memberi motivasi antara satu dengan yang lain. Dan Daniel adalah anggota OMK yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kaum miskin di sekitar mereka. Mereka berusaha menjadi terang di tengah kegelapan dan memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka hubungan dengan sesama.
Setelah itu, Daniel dan Sarah membuat pertemuan dengan teman-teman OMK untuk sementara memakai uang kas OMK untuk membayar administrasi rumah sakit, dan di samping itu mencari donasi atau sumbangan dari pihak lain. Pertemuan mereka pun selesai dan mereka menjenguk ibu yang sakit. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah menonton bersama film pendek yang mengisahkan juga tentang OMK, dan di mana setelah kita menonton tadi film pendek tersebut, ada beberapa pertanyaan kumpul untuk mendalami kompetensi kita juga pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah kira-kira setelah menonton video tadi, film tadi, kira-kira siapa yang masih ingat apa judul dari film tersebut? Oke, baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab. Judul dari film yang sudah kita nonton bersama tadi adalah Terang Dalam Kegelapan. Baik, bagus sekali. Kira-kira saya rasa itu adalah jawaban. Mari kita semua mewakili jawaban kita semua ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa yang dikisahkan dari film pendek yang sudah kita nonton bersama tadi? Baik, silakan saudara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari film tadi mengisahkan tentang OMK yang memiliki jiwa peduli terhadap orang yang tidak mampu. Ya, baik, luar biasa sekali. Kira-kira mungkin ada lagi, kira-kira dari film pendek tersebut, kira-kira mengisahkan tentang apa? Mungkin ada jawaban dari teman-teman lain. Oke, baik. Tadi itu mengisahkan tentang OMK yang selalu kompak
dalam menjalankan segala keharusan mereka sebagai pemuda, yaitu salah satunya tadi adalah berpihak pada orang yang tidak mampu atau miskin. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas jawabannya. Dan saya kira itu juga menjadi perwakilan jawaban dari kita semua untuk pertanyaan nomor 2. Dan pertanyaan nomor 3, kira-kira dari film tadi yang sudah kita nonton bersama, apa hal yang menjadi inspirasi kita sebagai OMK di sini? Saya sebagai OMK terinspirasi dari kekompakan OMK. Pada film tersebut selalu memberikan masukan yang baik terhadap program dan kegiatan OMK, agar OMK dapat menjadi wadah yang berguna dalam masyarakat. Ya, luar biasa sekali. Mungkin ada lagi kira-kira dari film yang sudah kita nonton bersama tadi, apa hal yang menjadi inspirasi kita sebagai OMK? Baik, silahkan. Yang menjadi inspirasi itu di mana OMK sangat berpartisipasi membantu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang miskin. Baik, mungkin ada lagi? Oke, baik, terima kasih. Setelah saya menonton film pendek tadi, di sini saya merasa inspirasi. Di mana hal yang menjadi inspirasi dari OMK dalam film tersebut adalah di mana kekompakan OMK dan jiwa peduli mereka. Mereka benar-benar menunjukkan sikap mereka sebagai bagian dari gereja. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali jawabannya. Tadi sudah ada tiga penjawab yang menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi kita langsung pada pertanyaan yang terakhir, yaitu kira-kira setelah menonton film tadi, kira-kira apa pesan yang dapat kita petik dari film tersebut? Oke, baik. Pada saya, baik, silakan Saudara Intan. Pesan yang dapat kita ambil adalah sebagai OMK kita harus berani menegakkan keadilan. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih. Mungkin ada jawaban dari teman-teman lain. Ya, silakan Pak Sister. Dari saya, pesan yang kita ambil dari film pendek yang ditayangkan kepada kita semua pada kesempatan katekesi ini, sebagai OMK kita tidak boleh menutup mata dengan semua orang yang miskin. Kita perlu terlibat dengan segala cara kita masing-masing untuk membantu mereka yang berkekurangan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab beberapa pertanyaan penuntun untuk mendalami film tersebut. Jadi, teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai OMK juga memiliki peran penting dalam masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana kita meneladani Yesus Kristus sendiri, yaitu berpihak pada kaum miskin. Iya. Dan di mana juga film pendek tadi mau mengajarkan kepada kita, pada intinya kita sebagai pemuda, sebagai pemudi dengan jiwa muda kita diajak untuk selalu peka dan selalu menegakkan keadilan serta selalu mengimplementasikan ajaran iman kita dalam masyarakat. Baik, itu juga banyak problematika yang terjadi dalam masyarakat. Dan sebagai bagian dari gereja, kita sebagai OMK memiliki peran penting dalam mengimplementasikan segala ajaran gereja di tengah-tengah masyarakat. Dan salah satunya tadi, sebagaimana yang kita telah saksikan bersama dalam film pendek, bahwa di mana orang muda Katolik itu mereka peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang miskin. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk lebih mendalami katekesi kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk menimba inspirasi dari kitab suci. Saya meminta kepada teman-teman yang membawa kitab suci, buka Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Saya minta untuk saudara-saudari yang membawa Alkitab, salah satunya membaca ayat tersebut. Silakan kepada saudari. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Baik, terima kasih untuk saudari yang telah membaca Injil Lukas tersebut. Ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk mendalami isi dari kitab suci itu, kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan. Sebelumnya itu saya berharap saya ingin bertanya, mungkin dari firman Tuhan tadi mungkin ada yang belum dimengerti oleh saudara-saudari sekalian. Bagi saya, ayat yang saya baca itu ayat 14, yaitu Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Baik, luar biasa sekali, terima kasih. Jadi pada ayat 18 itu mau mengatakan bahwa di mana Allah sendiri yang mengurapi Tuhan Yesus untuk berada di tengah-tengah kita, di mana Tuhan Yesus sendiri itu berpihak kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang miskin. Dan di mana di sini juga kita diajak untuk seperti Yesus sendiri, di mana kita sebagai OMK juga hadir dan menegakkan keadilan dalam masyarakat dan berpihak kepada orang-orang yang tidak mampu. Saya rasa itu sudah mewakili pertanyaan dari Saudara Aldo. Baik, pertanyaan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari firman Yesus Kristus dalam bacaan tadi, kira-kira apa yang menjadi inspirasi untuk kita sebagai OMK? Baik, silakan. Baik, terima kasih. Dari firman Yesus Kristus dalam bacaan tadi, yang menjadi inspirasi untuk kita sebagai OMK, menurut saya adalah sebagaimana Tuhan hadir untuk orang-orang yang kurang mampu, berpihak kepada mereka. Baik, luar biasa sekali. Mungkin ada lagi? Baik, dari firman Yesus Kristus dalam bacaan tadi, yang menjadi inspirasi untuk kita sebagai OMK, juga harus mampu peduli dan peka terhadap orang yang lemah dan juga yang miskin. Baik, luar biasa sekali. Jadi di mana di sini juga Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikuti langkah dan juga mengikuti bagaimana Yesus sendiri itu datang di tengah-tengah kita untuk orang-orang yang lemah. Baik, untuk pertanyaan kedua saya tutup. Pertanyaan yang ketiga, menurut teman-teman dari bacaan Injil tadi, pesan apa yang dapat kita ambil dari firman Yesus Kristus? Baik, silahkan saudari. Baik, pesan yang dapat kita ambil dari bacaan tadi, yaitu Yesus berfirman, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, Yesus sendiri datang dan berpihak kepada orang miskin. Begitu juga kita sebagai bagian dari gereja, di mana kitab suci sebagai sumber iman, sebagai umat beriman, kita mampu mengimplementasikan segala ajaran yang kita dapat dalam situasi konkret. Kita sebagai orang muda dengan jiwa muda yang kita miliki harus senantiasa peka dan berpihak kepada mereka yang lemah. Baik, terima kasih kepada saudari, luar biasa sekali. Kira-kira mungkin ada lagi dari teman-teman sekalian, kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil dari bacaan Injil tadi? Silakan saudari. Pesan yang dapat kita ambil bahwa kita jangan berpihak hanya kepada orang yang memiliki segalanya, agar kebaikan kita memiliki banyak harta benda untuk membayar kebaikan kita. Kemudian kita sebagai umat Tuhan harus mampu melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan dan bayaran. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah menjawab pertanyaan. Jadi Yesus Kristus sendiri juga dalam bacaannya tadi berpesan kepada kita sebagai orang-orang muda, di mana
kita harus berpihak juga kepada orang-orang miskin dan juga orang-orang yang lemah. Dan di mana kita diajak untuk menegakkan keadilan. Dalam artian bahwa kita ketika membantu orang-orang itu kita tidak boleh mengharapkan upah atau bayaran. Di mana di sini yang perlu kita depankan yaitu cinta kasih, di mana kita membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin dengan tulus dan ikhlas. Baik, jadi saudara-saudari sekalian, mungkin ada pengalaman yang serupa dengan atau yang relevan dengan bacaan kitab suci kita pada katekese ini. Mungkin ada pengalaman dari saudara-saudari sekalian. Saya persilakan untuk di-sharing atau diceritakan. Baik, silakan saudara. Baik, dari saya, pengalaman saya ini terkait dengan cerita yang tadi bersama. Ya, silakan. Pada waktu saya SMA kelas 3, di mana saya dan teman-teman pulang dari pesta, dan kami ada 6 orang, jumlahnya 6 orang menggunakan 3 motor. Nah, salah satu dari satu motor ini lampunya tidak ada. Nah, jadi itu kami memberi penerangan dengan lampu motor kami. Nah, setelah 10 menit kecelakaanlah teman yang kami yang tidak punya lampu, kecelakaan, dan dia lukanya cukup parah sih, cukup parah, dan kami bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, setelah itu kami telepon dia punya orang tua, keluarganya. Terus orang tuanya bilang, iya adik, nanti besok baru kami ke situ, kami jenguk. Nah, dari situ saya merasa tidak baik juga kalau orang tuanya besok baru datang jenguk. Makanya saya jemput dia punya orang tuanya. Saya pergi jemput, terus bawa ke rumah sakit. Nah, setelah periksa, pas mau membeli obat, orang tuanya bilang uangnya tercukup. Nah, dari situ saya dan teman-teman yang tadi yang tidak kecelakaan, kami kumpul uang untuk membeli obat tersebut untuk kawan kami yang kecelakaan. Begitu saja pengalaman dari saya. Oke, baik, luar biasa sekali pengalaman dari saudara Aldo, di mana saudara Aldo tergerak hatinya oleh belas kasihan, di mana dia membantu anak yang kecelakaan ini untuk yang pertama jemput orang tuanya, dan yang kedua juga bagaimana saudara Aldo dan juga teman-temannya kompak untuk membayar administrasi rumah sakit. Baik, luar biasa sekali pengalamannya tadi. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari sekalian pengalaman yang serupa berkaitan dengan bacaan kitab suci kita? Tidak ada. Oke, baik. Jadi saudara-saudari sekalian, pada dasarnya berdasarkan bacaan kitab suci tadi itu Yesus menegaskan bahwa intinya Yesus Kristus hadir bagi orang-orang yang kurang mampu. Begitu pula dengan kita sebagai orang-orang muda. Kehadiran kita sebagai pemuda dan pemudi dalam masyarakat. Kita hadir bagi mereka yang membutuhkan bantuan, dan di mana dalam memberi bantuan tersebut kita diharapkan untuk selalu ikhlas. Ya. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, untuk mengimplementasikan katekisi kita pada pagi hari ini, kira-kira apa tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut dari katekisi kita? Kira-kira apa tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut dari katekisi kita ini? Menurut saya, bagaimana kalau kita memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, khususnya di Pantai Jompo? Oke, baik, luar biasa sekali. Dan dimana juga misalnya kita bisa memberi berupa pakaian atau
hal-hal yang mereka butuhkan. Mungkin ada lagi? Baik, saya. Silakan. Karena saya dan juga beberapa teman-teman bisa membuat tenun kain, jadi alangkah sebaiknya kita menyelenggarakan program pelatihan keterampilan untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Baik, luar biasa sekali, masukan yang sangat luar biasa. Nanti saudari dan juga teman-temannya akan semacam membuka lapangan pekerjaan untuk mereka yang kurang mampu agar mereka juga mendapat pendapatan secara ekonomi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita pada penghujung katekesi kita ini kita tunduk kepala untuk berdoa memohon bantuan Allah agar kita sebagai OMK sanggup melaksanakan kehendaknya serta mampu mewujudkan niat pribadi untuk melakukan aksi nyata. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang kegiatan katekesi kami ini. Kami mohon kepadamu, mampukanlah kami memahami segala ajaran-Mu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah serta jagalah selalu kekompakan kami sebagai OMK, agar kami mampu menjalankan peran kami sebagai bagian dari gereja dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan segala doa kita dengan doa yang Kristus ajarkan. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, melindungi kita dari dosa, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Mari kita bersatu, ya bersatu, membangun dunia baru. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Ekonomi sejahtera, ya sejahtera, adil dan ekologis. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Bekerja sekerasnya, ya kerjamu, nampakkan karya Kristus. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.